Shalom saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik Yesus bangkit, Yesus menang banyak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit dari kematian dan Engkau memberikan kemenangan itu juga bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, saat Yesus mati, semua orang yang membencinya puas, termasuk iblis. Mereka pikir mereka berhasil mengalahkan Yesus. Tapi ternyata mereka salah total. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan dengan bangkitnya itu, Yesus mengalahkan semua pihak di dunia ini yang menginginkan kematiannya. Siapa saja mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, para pemimpin agama Yahudi. Kita tahu saudara-saudara bahwa kematian Yesus adalah rencana para pemimpin Yahudi. Saat Yesus mati, mereka pasti merasa senang. Yes, si Yesus itu sudah mati. Kita akhirnya menang. Tapi betapa kagetnya mereka karena pagi-pagi di hari Minggu itu mereka dapat kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi saudara-saudara, anehnya, mereka tahu faktanya. Yesus bangkit. Gak mungkin mayat Yesus dicuri karena kuburnya dijaga sama prajurit Roma. Tapi mereka bukannya percaya. Malah mereka bikin konspirasi lagi untuk menyebarkan berita bahwa kebangkitan Yesus hanya hoax. Saudara-saudara, ini sekali lagi membuktikan bahwa manusia bisa percaya pada Yesus hanya jika Roh Kudus bekerja di hati dan pikirannya. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, biarpun Yesus bangkit di depan mata mereka sendiri, tidak ada orang yang bisa percaya. Jadi, jika Anda benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia juru selamat, Dia sudah mati dan bangkit, bersyukurlah pada Allah. Karena itu tandanya Anda adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkannya. Yang kedua, militer Romawi. Saat mereka menghina, menyiksa, dan menyalibkan Yesus, mereka pikir Yesus gak ada apa-apanya. Mereka lebih kuat dari Yesus. Tapi, betapa kagetnya para prajurit yang menjaga kubur Yesus. Mereka tahu persis bahwa Yesus bangkit. Di situ mereka tahu bahwa Yesus jauh lebih berkuasa dari mereka. Di situ kita tahu kuasa Yesus melampaui kekuatan militer. Yang ketiga, masa demokrasi. Yesus disalibkan karena people power yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kami menang, pikir mereka. Tapi kabar kebangkitan Yesus pasti menggegerkan mereka. People power tidak mungkin bisa menang melawan Yesus. People power dalam penyaliban Yesus hanya menunjukkan bahwa manusia berdosa memang membenci Yesus. Tapi puji Tuhan, kebencian manusia tidak bisa menahan Yesus di kuburnya. Yesus bangkit dan menang. Yang keempat, hukum agama Yahudi dan hukum Romawi. Saudara-saudara, Yesus disalibkan adalah contoh di mana hukum dipermainkan. Hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Tapi saat Yesus bangkit, Yesus membuktikan bahwa hukum tidak berdaya di hadapan kuasanya. Hukum diselewengkan, dimanipulasi. Akibatnya Yesus harus mati. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Yesus menang atas hukum dunia ini. Yang kelima, dosa. Yang menancapkan Yesus di kayu salib bukan paku. Paku nggak bisa menahan Yesus tergantung di sana. Yang membuat Yesus bertahan tergantung di kayu salibnya adalah dosa-dosa dunia ini. Dosa Anda dan saya. Itu yang menancapkan Yesus di kayu salib hingga dia mati menyerahkan nyawanya. Tapi puji Tuhan, saat Yesus bangkit, kita tahu bahwa kuasa Yesus jauh lebih kuat dari dosa. Yang keenam, iblis. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Jelas sekali, Yudas mengkhianati Yesus adalah rencana iblis. Rencana yang sangat-sangat berhasil. Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan disalibkan pada hari itu juga. Sepertinya iblis sukses ya. Tapi saat Yesus bangkit, Yesus menunjukkan bahwa iblis kalah total. Yang ketujuh, Pilatus.
Pilatus mengira dia berkuasa atas Yesus. Apalagi saat Yesus mati, Pilatus mungkin berpikir, ternyata aku benar-benar berkuasa untuk membunuh anak dewa itu. Ternyata Yesus cuma segitu doang. Dia tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, kita tidak tahu apakah Pilatus tahu tentang kebangkitan Yesus. Tapi seandainya dia tahu, dia pasti gemetar di dalam ketakutan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Pilatus tidak pernah berkuasa atas Yesus. Yesus menang atas penguasa dunia ini. Yang kedelapan, maut, kematian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mati tapi bangkit lagi. Tapi pada akhirnya mereka semua pasti mati lagi. Mengapa? Karena kematian adalah hukum alam yang tidak pernah bisa dikalahkan manusia. Ada teknologi kedokteran yang mungkin bisa menunda kematian, tapi bukan mengalahkannya. Berbeda dengan Yesus. Yesus mati, tapi bangkit kembali pada hari ketiga, lalu hidup untuk selama-lamanya. Hanya Yesus saja yang bisa mengalahkan kematian. Saudara-saudara, saat Yesus bangkit, dia menang banyak. 8-0. Nah, kemenangan itulah yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Paskah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Paskah hendaknya mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tunduk pada Yesus. Mungkin kita melihat dengan jelas bahwa saat ini hukum diselewengkan. Iblis masih terus saja bekerja. Ada perang antar bangsa, kekuatan militer disalahgunakan, dan munculnya penguasa-penguasa dunia yang jahat. Moral juga semakin merosot, dan kejahatan makin menggila terjadi di mana-mana. Tapi saudara-saudara, itu semua ada di dalam kendali Allah, di dalam pengawasan Allah. Itu bukan berarti Yesus lepas kendali atas itu semua. Tidak, itu hanya berarti Dia masih mengizinkan itu, meskipun kita tidak tahu persis apa alasannya Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Saudara-saudara, kemenangan Yesus tidak pernah diperuntukkan hanya untuk Yesus sendiri. Kemenangan Yesus juga diberikan kepada kita orang-orang percaya. Kita tahu bahwa nanti kita juga dibangkitkan dari kematian dan diberikan hidup kekal. Kita tahu orang-orang percaya juga diberikan kuasa untuk melawan dan menang atas dosa. Kita bisa melawan kedagingan kita sendiri dengan kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan Yesus hendaknya juga membuat kita bersandar dan selalu berharap padanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tahu bahwa kuasa Yesus melampaui semua pergumulan hidup kita. Kiranya kesadaran ini membuat kita semakin bersandar, membuat kita tidak lagi khawatir, membuat kita senantiasa berharap dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ingat, Yesus yang menang itu, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kiranya kemenangan Yesus juga menjadi kemenangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kemenangan-Mu ya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu, itu juga menjadi kekuatan kami untuk menghadapi segala pergumulan kami, menolong kami agar kami bisa menang menjadi saksi Kristus dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kemenangan Yesus bukan hanya terjadi dulu saat Dia bangkit. Bersama Yesus kita juga dapat mengalami kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mempersiapkan hati menyambut Paskah. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.